Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita masih bisa berjumpa kembali di kesempatan yang sangat berbahagia ini. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Ikhwanil muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sahabatku muslimin dan muslimat, semoga selalu di dalam rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun malam untuk menunaikan salat merupakan salah satu cara seorang hamba dalam mendekatkan diri pada Sang Maha Pencipta. Suasana sepi tanpa kebisingan di malam hari menjadikan ibadah qiyamul lail semakin bertambah khusyuk dan khidmat. Malam juga disebut sebagai waktu paling utama untuk mendekatkan diri dan bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat semuanya beristirahat, namun ada sedikit orang yang mampu melawan rasa kantuknya untuk bangun menunaikan ibadah malam. Tentu saja bagi beberapa orang, bangun di malam hari adalah suatu hal yang sangat berat untuk dilakukan. Meskipun telah memasang alarm atau pengingat lainnya agar bisa terbangun, terkadang masih terasa berat, bahkan sering terlewatkan begitu saja. Oleh karenanya Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau telah menulis satu bab khusus yang menjelaskan kiat-kiat agar bisa bangun dan beribadah di malam hari qiyamul lail dengan ringan dan mudah tanpa diliputi kepayahan saat bangun tidur. Menurut Imam Al-Ghazali, ada 8 hal yang selayaknya harus dilakukan oleh seseorang agar bisa bangun di malam hari untuk melaksanakan salat malam dan ibadah lainnya. 8 hal tersebut dibagi menjadi 2 kategori, yakni 4 hal yang bersifat lahiriah atau zahiriah dan 4 hal yang bersifat batiniyah. Adapun 4 persiapan zahiriah, pertama menghindari konsumsi makanan yang berlebih. Menurut Imam Al-Ghazali, orang yang banyak makan akan banyak pula minumnya serta akan banyak pula tidurnya. Hal inilah yang akan menjadikan kita susah bangun di malam hari. Bahkan bagi guru dalam pandangan tasawuf, menghindari konsumsi makanan berlebih adalah anjuran yang selalu ditekankan kepada para muridnya agar bisa bangun malam dan tidak menyesal ketika telah meninggal dunia nanti. Kedua, mengurangi aktivitas di siang hari yang dapat menimbulkan kecapean dan lelahnya tubuh serta urat saraf. Ketika tubuh terasa lelah dan capek, maka akan dapat menambah waktu tidur kita. Ketiga, tidak pernah meninggalkan qailulah, tidur sebentar di siang hari. Karena selain sunnah, qailulah juga bisa membantu kita agar lebih mudah bangun untuk qiyamul lail sebagaimana diriwayatkan di dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Keempat, mengurangi perbuatan yang dapat menimbulkan dosa di siang hari.
menurut Imam Al-Ghazali yang beliau kutip pernyataan daripada Imam Hasan Al-Basri bahawa dosa-dosa yang kita lakukan di siang hari sebenarnya mengikat jiwa kita agar tidak terbangun di malam hari. Selain itu, perbuatan dosa yang dilakukan pada siang hari menjadikan hati kita keras sebagai batu dan membangun sekat antara diri kita dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun 4 persiapan batiniah. Pertama, menjauhkan diri dari sifat iri, dengki, hasud atas orang muslim yang lain, perbuatan jelek dari hati yang lain, serta mengurangi rasa suka yang berlebihan terhadap kebendaan dan keduniawian. Sifat-sifat tersebut menjadikan kita susah dan berat untuk bangun malam. Jika kita mampu bangun malam, maka pikiran tentang dunia akan terus menggelayuti hati kita, bahkan ketika bangun malam dan mengerjakan salat malam. Kedua, menambah rasa takut, khauf atas azab dan siksaan Allah di dalam diri kita. Hal ini merupakan salah satu kiat ampuh agar kita selalu mawas diri dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di waktu malam. Sebagaimana diungkapkan oleh Taus, in zakara jahannama tara naumul abidin. Artinya, ketika seseorang mengingat siksa neraka Jahannam, maka hilanglah rasa kantuk orang-orang yang beribadah. Seorang budak bernama Suhaib pernah dimarahi tuannya karena tidak pernah tidur di malam hari. Tuannya takut jika hal tersebut mengganggu pekerjaannya di siang harinya. Ternyata si Suhaib tidak bisa tidur karena teringat siksa neraka. Bahkan seorang budak lain ketika ia mengingat surga, bertambahlah kerinduannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, menambah pengetahuan kita tentang keutamaan Qiyamul Lail yang terdapat di dalam Al-Quran, di dalam hadis atau asar para sahabat, sehingga bertambahlah harapan dan keinginan untuk meraih pahala dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, memperkuat keimanan dan kecintaan kita kepada Allah. Ketika rasa cinta kepada Allah telah tertanam di dalam hati kita, maka kerinduan dan harapan untuk selalu bertemu dengan Allah serta mengharap ridha-Nya adalah suatu hal yang selalu dirindukan dan dilakukan. Al-Ghazali sebagaimana seorang sufi pastilah telah memiliki berbagai pengalaman dalam menjalankan segala aktivitasnya sebagai seorang sufi. Sedangkan Qiyamul Lail adalah salah satu komponen yang tak bisa terpisahkan dari kehidupan seorang sufi. Hamba biasa yang jauh dari sifat dan amalan Imam Al-Ghazali hanya bisa berusaha untuk selalu bisa mencontoh amalan-amalannya melalui karya-karya yang beliau tuliskan. Hanya inilah para sahabat, semoga menjadi ilmu tambahan dan ilmu persiapan bagi kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah mulia di malam hari, yaitu mendirikan malam dengan salat sunnah, membaca Quran, membaca zikir dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.